Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat YouTube semua. Kembali lagi ketemu di Alim Channel. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang sistem otomatis pompa air untuk submersible, jenis submersible. Jadi pada umumnya kebanyakan yang dijual di pasar, submersible ini belum dilengkapi sistem otomatis. Oleh karena itu, kalau kita ingin mendapatkan kenyamanan penggunaan, tentu perlu memodifikasi atau menambahkan sistem otomatis. Nah, sistem otomatis seperti apa yang perlu kita gunakan untuk menambahkan di pompa submersible ini akan kita bahas di video kali ini. Nah, kebanyakan yang kita jual itu seperti ini ya, tanpa dilengkapi sistem otomatis. Bisa kita nyalakan. Jadi dia hanya menambahkan control box dan ada switch-nya. Ketika kerannya ditutup, keran ditutup seperti ini ya, pompa tetap nyala ya, pompa ini tetap beroperasi. Ketika kerannya ditutup harus dimatikan secara manual di control box-nya ini ada switch-nya, jadi bisa dinyalakan dan di on off kan seperti itu. Nah, kesempatan ini kita akan bahas bagaimana menambahkan sistem otomatis untuk pompa submersible. Untuk sistem otomatis sendiri, di sini sudah saya gambarkan ada dua kategori ya, yaitu otomatis untuk kontrol keran ya. Jadi ketika keran ditutup dia akan otomatis mati, atau ketika dibuka akan otomatis nyala. Kategori yang kedua adalah untuk sistem otomatis kontrol tandon air. Jadi kalau kita punya toren atau tandon air, untuk menyalakan secara otomatis ketika tandonnya kosong ya, ataupun mematikan pada saat tandonnya penuh, nah itu perlu kita tambahkan sistem otomatis ya. Di sini saya gambarkan dua kategori. Untuk otomatis keran ya, kita bisa menggunakan pressure switch ya, seperti ini. Ini sudah saya siapkan, banyak kita beli di online ya. Otomatis pressure switch, dan otomatis pressure switch ini sudah pasti harus ditambahkan tabung ya. Pastikan harus menggunakan tabung tekan semacam ini. Ini juga banyak di online. Yang kedua, kita bisa menggunakan APC. Ya, bisa menggunakan APC. APC-nya seperti ini. Ya. Ini juga banyak di pasaran. Berbagai merek sudah pernah saya jelaskan juga APC-nya yang mana yang bisa digunakan ya. Ini sudah lama banget ya, menjamur. Jadi APC ini tinggal dipasang gitu dengan menambahkan vlog ring. Vlog ringnya bisa kita beli di banyak di online ya. Nanti akan saya cantumkan link pembeliannya di deskripsi. Jadi ada vlog ring, kemudian bisa langsung dipasang APC dengan menambahkan pressure tank ataupun tidak. Untuk APC nggak masalah, tapi untuk yang pressure tank ini harus menggunakan. Itu untuk kategori kontrol keran. Jadi untuk keran harus dibuka atau ditutup menjadi mati atau nyala, itu bisa menggunakan pressure switch dan APC. APC-nya semacam ini ya. Automatic pressure control. Yang kedua untuk otomatis kontrol tandon air ya. Jadi kalau kita punya tandon air di atas ya, di ketinggian, di tower atau di atas duct gitu ya, ini harus kita tambahkan otomatis switch ya. Nah, otomatis ini juga bisa digunakan dari APC ataupun dari pressure switch. Namun ini harus ditambahkan namanya tap ya, biasa disebut keran pelampung. Ya, di dalam tang harus ditambahkan keran pelampung kalau kita mau menggunakan ini, menggunakan pressure switch ataupun APC. Nah, selain pressure switch dan APC untuk kontrol tandon air, ini biasa sering dipakai adalah level switch ya, level switch atau dari produk radar. Kebetulan saya tidak punya sampelnya, tapi di video sebelumnya sudah banyak saya bahas. Jadi menggunakan level switch atau radar, dia bisa on atau off berdasarkan pelampungnya.
Ada beberapa jenis float switch ya, float switch yang direndam ataupun float switch yang saklarnya itu di luar. Kalau yang saklarnya di luar itu ada penampung pemberat gitu ya. Kalau yang float switch yang di dalam air, dia harus direndam di air. Dan masih banyak jenisnya. Namun yang paling populer itu yang ada pelampung di situ, sama yang satunya lagi yang direndam. Nanti saya linkkan deskripsinya untuk pembeliannya, dan untuk video detailnya sudah saya bahas sebelumnya. Nah, bagaimana cara menyambungnya ya? Untuk menyambungnya tentu semua switch itu sistemnya adalah saklar ya. Yang kita putus adalah nanti di bagian control box-nya ini, itu bagian yang live-nya, bagian yang ada stromnya, bagian yang ada arusnya harus kita putus dan kita sambungkan kabelnya ya. Baik itu pressure switch maupun APC sama saja. Setiap switch harus kita putus, yang nanti akan saya tambahkan wiring diagramnya. Terlebih untuk pressure switch ya, khususnya pressure switch ini harus ada tabungnya ya, karena untuk mencegah adanya chatter atau sistem on off yang terus menerus yang menyebabkan suara noise ya, berisik seperti cetak-cetak, ini wajib menggunakan tank. Semakin besar tanknya tentu semakin bagus, tapi harus disesuaikan dengan pompanya ya. Ya, saya rekomendasi untuk yang jenis pompa submersible ini setidaknya yang 19 liter ini. Jangan pakai yang kecil karena memang tipenya sudah besar. Oke, seperti itu ya. Bagaimana untuk pengaturan sistem switch submersible pump ini. Jadi ada dua kategori, yaitu otomatis untuk kran ya, ketika dibuka atau ditutup itu bisa menggunakan pressure switch dan APC. Sedangkan untuk sistem kontrol tandon air ya, tandon air itu bisa kita gunakan pressure switch, APC, dan juga level air ya. Level air ini bisa dari radar atau bisa dari radar ini mereknya ya sebenarnya, tapi ada produknya macam-macam itu ya. Ada yang float switch, ada yang float switch eksternal dan internal. Nah, itu nanti pemilihannya sesuai kebutuhan. Silakan bisa dipilih sesuai kebutuhannya, apakah untuk kontrol tandon atau untuk kontrol langsung ke kran. Jadi kalau kita buka kran, buka shower atau wastafel ataupun di dapur ya, itu tinggal menyalakan krannya secara otomatis, switch baik itu pressure switch maupun APC otomatis akan mematikan atau menyalakan pompanya. Sedangkan untuk yang kontrol tandon ya tentu untuk mengontrol pada saat dia penuh atau pada saat dia kosong. Pada saat dia kosong akan nyala pompanya, dan pada saat penuh pompanya akan mati. Itu sistemnya. Ya, tentu semua pilihannya tergantung kebutuhannya. Silakan dipilih, dan nanti untuk link pembeliannya akan saya cantumkan di deskripsi. Silakan lihat di deskripsi dan bisa dipilih untuk macam-macam pembeliannya ya. Itu saja yang bisa saya sharing. Terima kasih sudah menonton. Nah, seperti ini ya, ini contoh untuk otomatis pressure switch ya. Kebetulan saya install yang pressure switch, jadi ada tabungnya, ada pressure switchnya ini ya, tabungnya dan pressure switchnya, dan ini cara menyambungannya ya. Bagian live-nya itu kita putus, lalu kita sambungkan dengan kabel pressure switch. Seperti itu aja ya. Live-nya itu yang warna hitam, kita lepas, kemudian kita sambungan yang pressure switch. Nah, kenyamanannya adalah ketika keran ditutup gini ya. Nah, mati ya, jadi sangat nyaman. Kalau dibuka, nah, langsung nyala dia ya. Itu kelebihan dari sistem otomatis ya. Ini bisa APC, bisa pressure switch ya, sesuai kebutuhan aja ya. Jadi kalau yang manual kan harus pakai tombol ini, pakai switch ini ya, switch on off nya gitu. Nah, itu manual. Tapi kalau ini cukup dengan menutup keran ya, dalam ring tertentu dia akan mati ya, tergantung dari tekanan tabungnya, mati dia. Dan kita buka,
langsung nyala. Ya seperti itu. Itulah kenyamanannya sistem otomatis. Ya selamat mencoba ya.